suami ke Spanyol tampaknya menyisakan luka yang mendalam di hati kakak ipar Syahnas Sadika, Nagita Slavina. Tak kuasa menahan bendungan air mata yang terus mengalir di paras cantiknya, Gigi kembali teringat salam perpisahan yang teramat pedih dari kedua putranya, Rafathar dan Rayhansyah. Tepat di dalam pesawat, di tengah perjalanan menuju negeri Matador itu, seakan jerit tangis kedua putranya dapat didengar oleh ibu tangguh ini. Kenapa sih nangis? Kenapa nangis sih? Kenapa sedih? Rafathar Rayhansyah ya? Ya kan ketemu lagi lah. Nangis ya guys. Rayhansyah nangis. Hah? Rafathar enggak? Rafathar nangis? Masa sih? Di mana? Masa? Gigi terpaksa harus mulai bisa menguatkan dirinya dalam waktu 5 hari ke depan. Memang berat rasanya bagi seorang ibu untuk berpisah dengan sang anak, meski niat hati ingin bermesraan kembali dengan suami tercinta. Sebelum keberangkatan ke Spanyol ini, rupanya senyum bahagia Cipung masih sempat merekah dikala ia bersama sang abang mengantarkan mama papanya ke bandara. Cipung bahkan masih bisa bercanda gurau dengan sang ayah, seakan tak tahu jika nantinya ia akan ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Buka tutup. Wah. Kinci sayang, Kinci sayang, Kinci sayang. Begitupun dengan Rafathar yang seakan tak ingin melepaskan dekapannya dari sang ayah yang ia tahu akan pergi jauh meninggalkannya sementara waktu. Digendong sambil berjalan bak tak ingin ayahnya pergi jauh, Rafathar berusaha tetap tegar dengan senyuman yang masih bisa ia kembangkan. Namun apa daya, tak sanggup Rafathar mengatakan apa yang ada di dalam lubuk hatinya, semata untuk menyenangkan hati kedua orang tuanya. Isak tangis Cipung pun mulai pecah di saat ia dipisahkan dari gendongan sang mama di suatu ruangan. Bersamaan dengan itu, tanpa raut wajah Rafathar mulai tertekuk sendu, bak bertarung dengan pedihnya hati yang berkecamuk dengan rasa sedih. Namun Rafathar masih dapat tersenyum dan tertawa bersama Mbak Lala, meski kedua mata sudah berkaca-kaca. Adek. It's okay. Nanti mau dibeliin bola kan olehnya? Iya. It's okay. Ini bukan kali pertamanya Gigi dan Raffi menghadapi momen ini untuk pergi berlibur berdua. Hal yang sama pun terjadi dikala mereka hendak pergi berlibur ke Korea Selatan. Gigi saat itu berbagi pelukan hangatnya ke kedua putranya yang akan ia tinggalkan bersama para suster di rumah. Dengan raut wajah yang tak sanggup menahan tangis, Gigi kembali melihat Rafathar yang berusaha tegar melambaikan tangannya ke sang ibunda dari depan pintu. Begitupun di saat pasangan Sultan ini sibuk bekerja, hingga Rafathar kerap kali khawatir dan menghubungi sang ibu melalui sambungan video call. Ya sayang. Besok pergi nggak? Emang Besok kenapa emang? Nggak usah nangis. kan nggak boleh nangis. Sebentar ya. lagi ya. Aduh. Melihat kedua orang tuanya kerap berlibur berdua bak honeymoon kembali, tampaknya Rafathar sudah mulai terbiasa ditinggalkan seorang diri. Namun itu bukan berarti tak sayang, semata untuk meningkatkan keharmonisan serta keromantisan antara ibu dan ayahnya. Namun benarkah jika hal itu juga menandakan jika Raffi dan Gigi ingin menambah momongan lagi? Seperti momen liburan mereka tanpa buah hati ke Pulau Dewata Bali pada beberapa bulan yang lalu. Begitu romantisnya perjalanan yang hanya berduaan itu, nyatanya telah direncanakan Raffi Ahmad untuk menaikkan ulang tahun istrinya yang ke-35. Bahkan di tepi pantai, dia menaiki helikopter untuk menikmati pemandangan pantai. Lagi-lagi Gigi juga dikejutkan dengan tulisan Happy Birthday dari kelopak bunga di atas rerumputan hijau di suatu daratan dari Raffi Ahmad. Kesibukan pasangan Sultan ini memanglah terkadang menyayat hati kedua anaknya. Namun di balik itu, terdapat rasa cinta yang besar serta perjuangan untuk membesarkan Rafathar dan Rayhansyah
menjadi pria yang mandiri tanpa bergantung pada kesuksesan orang tua mereka. Tangis bisa saja mengalir membasahi pipi seorang anak, tapi kesetiaan orang tua untuk terus merawat dan melindunginya akan terus ada hingga kapanpun. 31 Agustus 10 tahun yang lalu jadi hari penting bagi Asmara Judika dan sang istri Duma Riris. Menikah di tahun 2013, tak terasa keduanya telah menjalani rumah tangga selama 10 tahun lamanya. Dan kemarin, di hari ulang tahun Judika, yang juga bertepatan dengan momen anniversary pernikahan yang ke-10, keduanya merayakan secara sederhana. Dengan sebuah kue dan lilin-lilin kecil yang menyala terang, Duma memberikan kejutan spesial untuk suami tercinta. Ya 10 tahun sebenarnya masih kerasa cepet ya, karena waktu itu nggak terasa sudah berlalu sangat cepat dan hampir berapa ya 16 tahun sebenarnya kita bareng-bareng dari pacaran gitu, dan akhirnya kita udah bisa merayakan 10 tahun kita bersama, dan ya kita pengen selalu seperti ini, selalu support. Dulu sih masih sering banget harus kado-kado gitu, pas sekarang apalagi kemarin ulang tahunku ya, ulang tahunku kan ke-45, terus anniversary yang ke-10, kayaknya udah kado-kadoan, kayaknya kita agak-agak sudah mulai lebih simpel lah, agak capek juga akhirnya kan, lebih pengen lebih simpel kita berdua atau bareng keluarga inti makan berdoa nyanyi karena kita hobi nyanyi, ya udah itu aja. Dunia selebritis ditambah dengan popularitas yang dimiliki seorang Judika, bertahan tanpa isu miring yang menerpa keluarga adalah sebuah keajaiban. Lantas, apa yang membuat pelantun tembang cinta karena cinta itu mampu mempertahankan rumah tangganya? Benarkah dirinya adalah tipe pria yang romantis? Kita romantis. Beberapa tahun kayaknya diwawancara nggak berubah-berubah. Nggak romantis. Cuman kadang-kadang orang kalau aku nyanyiin, kayak kemarin ulang tahunku aku nyanyiin di depan dia gitu, katanya romantis. Buat aku kan biasa aja gitu, karena gue nyanyi kan buat dia tuh dari dulu udah biasa. Cuman kalau hal-hal yang kayak berbau beli bunga, beli ini tuh kayaknya bukan aku banget. Pernah aku bikin tuh rasanya agak geli gitu. Beli bunga terus mau ngasih tuh kayaknya dia juga kayak, kamu kenapa? Gitu. Bukan tipe pria romantis, tapi di mata publik, hal-hal kecil yang dilakukan Judika selalu bikin baper. Tak sekedar menyanyi untuk istri tercinta, momen ketika dirinya mengajak Duma motoran ke Bima pun mengundang decak kagum netizen. Tapi benarkah Duma pernah melarang Judika motoran? Capek dia kayaknya marah. Awal marah karena beli terus gitu. Katanya benerin motor yang itu kok, pulang-pulang bawa motor yang baru. Kan lebih bagus minta maaf daripada minta izin. Tapi sekarang minta izin. Ya karena kalau minta maaf dulu baru minta izin agak kurang enak untuk berantemnya. Jadi sekarang minta izin dulu. Walaupun nggak diizinkan, kita tetap beli. Baru minta maaf. Nggak sering, baru sekali sebenarnya. Baru sekali motoran ke Bima langsung jauh ya, karena Bima Lombok Sumbawa kemarin, karena aku kan sering main trail gitu, jadi aku pengen aku motorannya sama dia gitu, karena dia takut sebenarnya main motor karena Azia bawa. Terus aku bilang udah, kita nggak main trail, kita main touring, kamu aku bonceng, cari motor yang kamu nyaman, kita jalan. Udah aku bawa ke sana dan dia ternyata suka. Dari yang tak suka, kini sang istri malah diajak motoran bareng. Tak jarang, di hari Minggu pagi atau sore pun, keduanya sering bepergian tanpa anak-anak. Ibarat pacaran lagi, demikian acara Judika dan Duma menghadirkan masa muda dalam kehidupan mereka. Lantas, bagaimana dengan ide anak ketiga yang selama ini diinginkan Judika? Kalau aku kan ya tujuan tadi eksekutor, yes, ayo, enggak, karena ini tujuan kita memang dua kan. Kalau Tuhan kasih kita udah cewek sama cowok, udah gitu, karena prinsipnya kita kalau dari cewek sama cowok udah cukup lah gitu. Walaupun 3 itu maksimal, karena anak pertama, anak tengah, anak terakhir gitu. Kalau udah 4 kan tengahnya ada 2 gitu, kita agak merasa kurang adil gitu. Jadi makanya aku tanya dia waktu itu, tapi melihat pertimbangan aku ikut aja, kayaknya udah deh nggak usah. Dulu kan 1, 2 dekat banget, sakit banget, aku juga nggak aja lihat dia kayak gitu, biar udahlah kita bisa kayak ini pacaran lagi, nanti jalan-jalan sambil nemenin anak. Sulit memalingkan pandangan dari Wulan Guritno. Semakin senyumnya yang memikat, kisah hidup perempuan kelahiran 14 April 1981 ini selalu menarik untuk diselami. Tapi sayang,
Wulan yang sempat tebarkan romansa asmara dengan pebasket muda bernama Sakda Ahesa itu kini dibelit masalah. Gara-gara diduga promosi judi online, mau tak mau wajah cantik Wulan warawiri di ruang penyidik Barreskrim Polri. Dan Selasa malam kemarin, Wulan kembali jalani pemeriksaan untuk kedua kalinya. Menurut kabar yang beredar, Wulan mulai diperiksa dari jam 11 dan dicecar 23 pertanyaan. Tapi entah mengapa, saat Wulan keluar dari ruang penyidik dengan wajah senyum, ekspresi ini bisa bertanda ia lega. Bisa juga berarti ia benar-benar tak terlibat dalam kasus praktek judi online. Tapi jalan Wulan untuk benar-benar lepas dari persoalan ini cukup panjang. Lantas, akankah ada pemeriksaan lanjutan setelah hari ini? Jika memang ada, masihkah Wulan tetap setenang hari kemarin? Kita nantikan saja, semoga Wulan bisa melewati semuanya dengan lancar. Sudah gerak langkah kaki Ferry Irawan pasca terbebasnya dari lapas kelas 2A Kediri, Jawa Timur pada 17 Agustus lalu. Kini, mantan suami dari Vena Melinda itu telah kembali menjajakan dirinya di berbagai macam kegiatan syuting hingga menempuh pendidikan sarjana hukum sekaligus. Tak hanya itu, selain sibuk menjadi aktor dan mahasiswa, Ferry juga menyelingkan waktunya sebagai seorang asisten advokat bersama Sunan Kalijaga. Padatnya jadwal yang kini dihadapinya setelah sempat vakum selama 1 tahun penuh, tampaknya Ferry Irawan sudah move on dari Vena Melinda, mantan istrinya. Bahkan terdengar kabar jika Ferry sudah memiliki pasangan baru yang hingga saat ini masih ia rahasiakan. Ya, insya Allah doakan. Insya Allah doakan. Berarti ada ya? Insya Allah doakan. Ada nggak Mami? Kalau saya bilang nggak ada, nggak boleh. Karena kan apapun itu semua Allah yang menentukan. Allah yang berkehendak gitu. Kalau nanti saya bilang enggak, berarti kan saya menyalahi qadarullahnya. Jadi nggak boleh. Pokoknya doain aja, dan saya juga selalu minta doa dari Mama. Seolah tak ada hentinya jadi bahan perbincangan hangat para netizen, kini beredar pula kabar bahwa Fuji dan Atala yang dijodoh-jodohkan oleh netizen. Setelah Fuji yang beberapa waktu lalu dikabarkan dekat dengan seorang atlet sepak bola timnas Indonesia, kini dirinya pun digadang-gadang diberi kesempatan untuk dekat dengan anak kedua dari Vena Melinda tersebut. Karir dan kisah cinta memang terkadang saling beriringan. Sukses dapatkan perhatian para masyarakat, Fuji memang mampu membius beberapa pria yang dikabarkan dekat dengannya. Dimulai dari dirinya yang sudah putus dengan Torik Halilintar, muncul pula nama El Rumi, Asnawi, dan kini Atala Naufal. Lantas kepada siapakah Fuji akan melabuhkan perasaannya? Isa Bajai dirundung duka. Cinta pertamanya yang melahirkan serta membesarkannya kini telah tiada. Lewat media sosial, Isa mengunggah sebuah foto bersama sang ibu sembari membubuhkan caption penuh haru. Tak perlu puitis untuk mengungkap rasa hati. Sepenggal kata yang terukir di sana menggambarkan suasana hati Isa Bajai yang tak karuan. Ibunda tercinta berpulang kemarin, Selasa 19 September sekitar pukul 1:30 dini hari. Sebelum berpulang, Isa sempat meninggalkan dunia hiburan agar fokus merawat sang ibu yang harus menjalani cuci darah setiap 2 kali seminggu. Tinggalkan dunia hiburan demi merawat ibu, Isa pun harus mencari sumber pemasukan lain dengan membuka warung makan di kampung halaman. Isa bahkan menjadi pelayan sekaligus kurir untuk memperlancar bisnis kecil-kecilannya. Di balik duka yang ia rasakan, satu hal yang pasti, kini sang ibu telah berbahagia lantaran terlepas dari sakit yang selama ini membelenggunya. Lantas, akankah Isa Bajai kembali ke dunia hiburan pasca sang ibu berpulang? Terbentang puluhan tahun silam, kenangan film Genie Oh Genie yang mengantar Indra Bruggman ke puncak popularitas selalu saja menjadi cerita indah hari ini. Bisakah kenangan indah itu pun masih melekat ingatan orang di luar sana? Barangkali tentang peras tampan lelaki berdarah Pasundan ini tak lekang waktu. Ibarat kata, semakin tua, semakin tampan Indra. Tapi sayang, Indra tak lagi eksis di panggung sinetron. Ya lagi jenuh aja, lagi jenuh, begitu juga ngerasa kayak kayaknya udah terlalu lama ya gue di sini ya gitu. Terus kayaknya pengen sesuatu yang lain, yang lebih kita punya kontrol, lebih bisa dilakukan di mana aja, kapan aja saya mau gitu. Kalau ini kan mesti nunggu callingan dulu kan, sesuatu yang harap-harap cemas gitu kan kayaknya agak saya nggak terlalu cocok. Memang masuk akal bahwa menjadi seorang bintang selalu lekat dengan sorotan. Tak pelak bila kejenuhan dengan mudah hinggap ketika rutinitas yang dijalani selalu sama. Untuk itulah Indra barangkali menarik diri. Uniknya, pria kelahiran 8 Mei 1981 itu justru tak ingin lagi terkenal seperti dulu. Pengen menjadi orang
biasa orang nggak kenal sama kita gitu kan. Jadi pengen jadi orang biasa, pengen pergi ke pasar, pengen pergi ke tempat-tempat umum yang orang-orang nggak terlalu Indra gitu ya. Ya makanya itu yang saya lakuin, saya buka usaha. Kebetulan memang Tuhan bikin saya jalan untuk ke arah sana, jadi ya sekarang saya enjoy, menikmati orang nggak terlalu yang jadi pusat perhatian gitu, enak gitu. Menepi dari panggung sinetron cukup lama, lantas dari mana sumber pundi-pundi rezeki Indra Bruggman? Bisakah Indra bertahan? Ya kalau bisa mah nggak usah sama sekali juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sih gitu. Karena tawaran aja datang kadang-kadang ya, kadang-kadang sering kali memang saya tolak gitu. Misalnya dari 10 pekerjaan cuma ambil 1, itu pun yang masih yang kalau mau syuting nggak ya gue, cancel nggak ya? Kebiasaan hidup Indra Bruggman berubah 180 derajat. Bila dulu sebagian besar waktu Indra habiskan di lokasi syuting, di masa-masa sekarang Indra lebih banyak rehat di rumah. Selain mengurusi bisnis, ia juga tengah fokus memulihkan kesehatan pasca diderita sakit hipertiroid beberapa waktu silam. Perjuangan panjang untuk bisa lepas dari jeratan sakit membawa Indra pada pemahaman bahwa hidup harus dikendalikan, termasuk mengendalikan kebiasaan makan. Masih dalam tahap pengobatan. Kalau kambuh lagi bisa aja karena mungkin saya malas minum obat, atau misalkan malas ngecek dokter, atau misalkan lagi dalam sebuah makanan stres gitu kan bisa kambuh lagi gitu. Tapi ya itu tantangannya sendiri. Masih pola hidup yang sehat karena ya masih harus tetap dijaga, nggak boleh sampai lengah. Masih menghindari tepung-tepungan kalau bisa ya. Sekarang masih makan tepung, udah mulai makan tepung lagi. Kemarin stop 6 bulan nggak makan tepung sama sekali. Sekarang udah boleh lagi kata dokternya, cuma nggak terlalu banyak. Olahraga masih ya pastilah masih berjuang. Berada di rumah, Indra ternyata lebih punya waktu banyak untuk mengurus rumah. Ia yang lihai di depan kamera mendadak beralih profesi sebagai buruh tukang. Mulai dari perbaiki dinding rumah, lampu taman, hingga pekerjaan rumah lain. Sementara semua kegiatan itu dia bagikan di sosial media sebagai bukti bahwa dirinya belum sepenuhnya hengkang dari dunia entertainment. Sepi hati ini memburuku, ku coba untuk cari penggantimu, namun tak ada yang sepertimu. Rindu aku, sangat rindu kamu terasa. Ibu pernah bilang, tak ada ilmu yang sia-sia. Satu hal yang kita pelajari, banyak yang bisa kita lakukan. Dan ini bukan cuma sekedar hobi. Ini adalah me time ala saya. Ada kepuasan tersendiri di saat kita bisa mengerjakan sesuatu tanpa harus bergantung pada orang. Dan ini adalah momen di mana saya berpikir tentang hidup ini. Langkah apa yang sudah dan akan kita ambil. Bisa ya, karena kalau kita 100% pensiun itu kan kita ada punya bisnis yang harus kita perkenalkan pada publik, pada orang ramai gitu ya. Kita masih tetap butuh teman-teman media untuk hey, gue masih ada di sini. Setidaknya kalau misalkan saya muncul, orang akan kepoin mungkin media sosial yang saya punya. Di situ ada jumlah saya, di situ juga ada bisnis yang saya lakuin. Jadi nggak bisa yang 100% yang benar-benar hengkang. Bako, komedian yang selalu lincah memantik tawa penonton di layar kaca, justru menyimpan kisah hidup yang pelik. Ketika raganya belum sembuh sempurna dari sakit lambung kronis, ia malah terseret kasus dugaan penggelapan uang. Ia dianggap melanggar perjanjian kerjasama dengan salah satu event organizer, serta tak melunasi kewajiban membayar. Saya Bang Yadi Sembako Suryadi ya, itu pada saat tanggal 22 itu menghubungi saya untuk mengadakan satu kerjasama kegiatan di mana di situ kegiatannya dalam bentuk launching perusahaan mereka. Nah di situ ada Yadi sebagai direktur
dan komisarisnya Gusano di situ. Dan mereka sepakat di tanggal 23, acaranya tanggal 26 Agustus, tapi tanggal 23 kami sudah MOU bahwa sepakat untuk kerjasama. Nah, pada saat tanggal 26 Agustus di dalam MOU tersebut sudah jelaskan bahwa pembayaran itu harus dilakukan H-1 sebelum acara dimulai. Nah, berarti tanggal 25 Agustus mereka harus melakukan pembayaran, tapi mereka memberikan saya cek di tanggal 25 Agustus. Karena saya sudah menerima cek dan saya percaya saja, dan acara tanggal 26 berjalan dengan baik, lancar semuanya, aman sesuai keinginan mereka, eventnya juga sesuai kemauan mereka. Tetapi pada saat tanggal 28 saya cairkan cek tersebut, ternyata ceknya kosong. Tak ada yang menyangka di balik rupa jenaka dan tingkah lugunya, Yadi ternyata dibelit problema pelik. Usahanya untuk berangkat dari titik nol dengan membangun usaha sendiri cukup berhasil. Yadi menduduki jabatan direktur di perusahaan yang baru dirintisnya itu. Tapi tak disangka, usai meresmikan perusahaan tersebut, Yadi malah disandung masalah. Ia diduga menggelapkan dana yang mengakibatkan I.O. merugi sampai ratusan juta rupiah. Tapi, benarkah orang-orang terdekatnya tak percaya Yadi terlibat? Lalu mengapa Yadi begitu terguncang hingga tak bisa ditemui? Mungkinkah Yadi tengah menenangkan diri? Yadi keluar dari siang tadi jam 12, biasanya memang sama saya. Tapi tiba-tiba dia, gue mau keluar sendiri ya, katanya. Gue mau nenangin lu, tau lah lu kan? Iya, paham, katanya. Karena udah sering kalau Bang Yadi lagi pingin refresh otaknya, pengen sendiri, pengen berpikir, dia pasti sendiri. Hanya via lisan, tapi yang punya MOU hanya saya aja. Akhirnya saya yang bertindak untuk melaporkan. Jadi melapor untuk dua nama ya, Gus Anam dan Yadi Sembako. Untuk saat ini saya melaporkan hanya Yadi Sembako karena MOU-nya atas nama Yadi Sembako. Dari kasus Yadi Sembako, perhatian publik pada kasus produksi film dewasa juga kian meningkat drastis. Setelah polisi menggerebek rumah produksi film dewasa, di mana 5 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, maka Selasa 19 September kemarin, polisi memeriksa para pemeran yang diduga terlibat dalam film tersebut. Dari 11 talent wanita yang diperiksa sebagai saksi, kehadiran sosok VV paling banyak disorot. Maaf ya, permisi. Ya, permisi dulu ya. Suasana pemeriksaan VV dan F pun berlangsung cukup lama. Pemeriksaan yang dimulai dari pagi hingga selesai saat malam hari itu membawa VV dan F keluar dengan ekspresi khawatir. Benarkah VV dan F usai dicecar puluhan pertanyaan penyidik perihal peran dan dugaan keterlibatan mereka dalam produksi film tersebut? Saya hanya memenuhi panggilan dari Polda yang pertama ya. Untuk kejelasannya diserahkannya langsung ke penyidik. Berapa pertanyaan Pak? Ya, 30 pertanyaan. Oh ya, semua aman. Dibayar berapa Mbak? Tanya langsung ke penyidik ya. Alhamdulillah kita lancar, kita penyidik juga enak, gimana ke depannya ini yang betul macam. Tapi ya terima kasih banyak ya. Oke, thank you, itu aja kali ya. Sekitar kurang lebih 40 pertanyaan. Itu berapa aja? Tentang film sih. Tentang film-film itu aja. Itu belum bisa kita bilangkan berapa filmnya gitu ya. Yang penting ya saya satu-satu rumah aja. 11 talent pria, pelangi wanita, yang diantaranya adalah yang hadir pada hari ini adalah 8 orang dan 5 orang talent pria yang hadir 4 itu dalam kapasitas sebagai saksi. Dalam kapasitas sebagai saksi yang merupakan saksi fakta. Nah, sehingga mereka dimintai keterangannya dalam kapasitas untuk menguak kedalaman fakta peristiwa yang terjadi terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Di hari yang sama, para saksi lain, diantaranya CN, M, dan BP juga diperiksa. Namun yang mengejutkan, dari seluruh pengakuan, hampir semua mengaku dijebak oleh pelaku I yang diduga sebagai produser film dewasa. Saya nggak mengira kalau kayak gitu. Tawarnya gimana Pak? Intinya ditawarin saya pikir kayak film Pintu Berkah gitu. Adegan biasa aja. Yang bilang porno itu enggak, itu bukan porno. Justru tidak ada adegan sama sekali. Sama sekali tidak ada. Dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. Dibayar cuma dibayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Nah, memang dipastikan memang ditawarkan sama Om Irwan ya, Irwan Syah. Jadi semuanya memang disuruh dan dipaksa sama Irwan Syah.
masuk ke domain publik dan meresahkan secara moral, produksi film dewasa yang melibatkan sederet publik figur, diantaranya artis, model, hingga selebgram, kini terus diusut aparat. Tak hanya talent-talent wanita, polisi juga memanggil 8 talent untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Lantas, itu artinya akan adakah tersangka baru nantinya? Dan seperti apa pembelaan para saksi yang mengaku sebagai korban? Saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena ada penipuan dari produsen itu yang menjadikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tadi produser menjanjikan legal ternyata gagal. Itu saja. Kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Nah, dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita coba digiring ini, opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih, tidak sevulgar mungkin gitu, cuman memang daerah-daerah sensitif memang tidak ada, itu semua hanya trik-trikan aja, gitu aja sih. Kalau untuk bayaran sih, saya nggak bisa nyebut ya gitu, cuman memang kalau yang kemarin itu sekitar 10 sampai 15 juta, itu enggak. Nanti kita akan lihat dalam pelaksanaan gelar perkara yang kita akan lakukan, setelah nanti pemeriksaan ahli kita lakukan, dan kemudian nanti kita akan melakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum apakah para saksi yang kita lakukan pemeriksaan ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas pertimbangan 2 alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik. Ironis memang, tak disangka kasus produksi film dewasa ini juga menyeret nama seorang komedian dan artis sinetron. Selasa kemarin, komedian berinisial UR juga ikut diperiksa sebagai saksi. Namun yang membuat publik terbelalak, UR mengaku terpaksa mengambil tawaran tersebut walau dibayar Rp500.000. Nggak ada, karena buat itu Pak, karena gue improvisasi, nggak ada skenarionya. Jadi gue kejebak seperti itu. Jadi berarti Bapak terjebak? Iya. Abang dibayar berapa Bang? Rp500.000. Nasihat-nasihat aja di film itu. Sedikit pun pada saat itu syuting, kalau syuting gue pulang. Dan gue nggak tahu tuh kalau ada adegan-adegan begitunya. Terlibatnya UR dalam pusaran kasus produksi film dewasa memang membuat banyak orang terkejut. Tapi bagaimanapun juga, tak bisa dipungkiri, sepinya job hingga minimnya pendapatan yang masuk membuat UR tak punya pilihan lain. Untuk itulah, di depan awak media, UR pun mengurai permintaan maaf. Jadi saya mohon maaf semuanya ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue. Karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa.